Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa hubungan antara Cina dan Jepang terasa tegang, bahkan hingga hari ini? Di balik gedung-gedung pencakar langit, kerjasama dagang bernilai miliaran dolar, dan senyuman diplomatik, tersembunyi luka sejarah yang belum sembuh hingga saat ini. Ini bukan hanya soal masa lalu, tapi soal memori, harga diri, dan dendam yang diwariskan turun-temurun. Selamat datang di kisah panjang, rumit, dan menyakitkan antara dua negara raksasa Asia. Mari kita telusuri, kenapa Cina masih menyimpan dendam terhadap Jepang. Bab 1. Luka bernama Nanjing. Di tahun 1937, tentara Kekaisaran Jepang menyerbu kota Nanjing, ibu kota Cina saat itu. Dalam waktu 6 minggu, dunia menyaksikan salah satu pembantaian paling brutal dalam sejarah manusia modern. Lebih dari 300.000 warga sipil dibunuh, wanita diperkosa, rumah dibakar, dan tubuh manusia dibuang seperti sampah. Tragedi ini dikenal sebagai pembantaian Nanjing. Namun, yang lebih menyakitkan lagi, hingga kini, sebagian kalangan di Jepang sendiri tidak mengakui tragedi ini secara penuh. Banyak buku sejarah Jepang tidak menceritakan kengerian ini secara utuh, bahkan ada yang menyangkalnya. Dan disinilah luka pertama terbuka. Bukan hanya karena kekejaman, tapi karena rasa tidak dihargai sebagai korban. Bab 2. Unit 731, Laboratorium Kematian, di kota Harbin, Cina. Jepang mendirikan laboratorium rahasia bernama Unit 731. Di tempat ini, ribuan orang dijadikan kelinci percobaan hidup-hidup. Ada yang dipotong tubuhnya tanpa anestesi. Ada yang dibekukan, dibakar, disuntik virus, dan dibunuh secara sistematis. Dan semua ini tidak pernah diadili di pengadilan internasional. Amerika bahkan membuat kesepakatan rahasia. Data eksperimen ditukar dengan kekebalan hukum bagi para dokter Jepang. Sekali lagi, luka dibuka. Bukan hanya oleh Jepang, tapi juga oleh dunia yang diam. Bab 3. Permintaan maaf. Pihak Jepang yang setengah hati. Jepang memang sudah meminta maaf secara resmi beberapa kali, tapi banyak rakyat Cina menganggap permintaan itu tidak tulus. Para pemimpin Jepang kerap mengunjungi kuil Yasukuni, tempat penghormatan bagi para penjahat perang kelas A. Banyak politisi Jepang juga menyatakan bahwa kejahatan perang tidak sebesar yang dibicarakan Cina. Dan ironisnya, permintaan maaf itu kadang diucapkan hari ini, lalu disangkal kembali besok. Bayangkan jika pelaku pembunuhan keluarga kita hanya berkata, "Maaf ya, kalau itu menyakiti perasaanmu." Apakah kita bisa tenang? Bab 4. Pendidikan patriotik di Cina. Sejak tahun 1990, Cina meluncurkan kampanye besar-besaran bernama Patriotic Education Campaign. Setiap sekolah wajib mengajarkan sejarah kekejaman Jepang. Museum, buku, film, bahkan game dibanjiri pesan tentang Jepang sebagai musuh sejarah. Ini bukan hanya pendidikan, tapi proses menanamkan memori kolektif. Anak muda tumbuh dengan kisah tentang penderitaan nenek moyangnya, dan dendam bukan lagi kebencian personal, tapi warisan budaya. Di sisi lain, Cina juga menjadikan ini sebagai cara memperkuat legitimasi pemerintah. Kami kuat karena kami tidak akan pernah dibunuh 2 kali. On to the last and final round. Here is a part of the text of the Jensen's message just received in the Columbia newsroom. Bab 5. Sengketa Pulau Senkaku, Diaoyu. Pulau-pulau kecil di Laut Cina Timur menjadi simbol perebutan harga diri antara dua negara. Jepang menyebutnya Senkaku, Cina menyebutnya Diaoyu. Letaknya strategis, kaya ikan, dan sangat simbolis. Setiap kali Jepang melakukan patroli, Cina bereaksi keras. Begitu juga sebaliknya. Di mata rakyat Cina, pulau ini bukan sekadar wilayah, tapi pengingat bahwa mereka belum sepenuhnya membalas masa lalu.
Bab 6. Politik dendam dan kepentingan elit. Di balik semua itu, ada satu hal yang harus kita sadari. Dendam juga alat politik. Pemerintah Cina menggunakan memori sejarah untuk menjaga nasionalisme dan kontrol. Ketika ada keresahan dalam negeri, mereka bisa bilang, "Ingat apa yang dilakukan Jepang." Film-film anti-Jepang terus diproduksi. Peringatan perang dibuat megah, dan generasi baru terus diingatkan. Jangan percaya pada mereka. Apakah ini salah? Tidak selalu, tapi kita harus sadar bahwa luka bisa dijaga untuk kebaikan atau untuk kekuasaan. Bab 7. Jalan damai yang masih jauh. Meski penuh luka, tidak semua harapan hilang. Banyak anak muda Cina dan Jepang yang memilih untuk berdialog. Mereka ingin saling belajar, bukan saling mencurigai. Namun jalan damai tidak mudah. Selama sejarah dimanipulasi, dendam tak akan padam. Dan selama permintaan maaf masih terasa diplomatis, luka tak akan benar-benar sembuh. Ini bukan kisah tentang siapa yang paling benar, tapi kisah tentang ingatan. Dan kadang, ingatan adalah luka yang tidak terlihat, tapi tetap berdarah. Terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa tekan like and subscribe-nya untuk mendukung terus channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.